Assalamualaikum kawan. Jadi kali ini saya akan membuat manisan pepaya. Asam manis segar rasanya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan ya, kira-kira ini 800 gram pepaya muda atau pepaya mentah ya. Ini udah saya cuci bersih atau saya kupas lalu saya cuci bersih dan siap untuk diolah. Dan di sini saya sudah menyiapkan pisau kentang ya buat mengiris nanti pepayanya. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Kita siapkan baki, talenan, dan juga pisaunya. Untuk ukuran besar pepayanya bebas ya, kira-kira aja sesuai dengan selera. Langsung aja kita potong tengah aja ya, bagi dua dulu. Sekarang kita mulai, kita iris pepayanya. Jadi kita memakai manual ya, tidak pakai serutan karena ini yang bergerigi gini. Saya tidak punya serutannya. Jadi ukurannya bebas ya, dan ketebalannya jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis juga. Jadi kayak yang punya saya cuma segini aja. Ukuran ketebalannya sedang ya. Oke, kalau sudah diiris semua, sekarang irisan pepaya kita masukin wadah. Masukkan semua ya. Lumayan banyak ya, jadi satu baskom kecil seperti ini. Dan sekarang kita siapkan 1 sendok makan kapur sirih ya. Ini kapur sirih kita masukin mangkuk. Kita larutkan dengan 1 gelas air. Dan kalau udah larut, kita masukkan ke dalam irisan pepaya ya. Lalu airnya kita tambah sampai irisan pepaya benar-benar terendam. Kita aduk-aduk biar merata ya. Jadi irisan pepayanya harus benar-benar terendam ya. Oke, kalau sudah terendam semua, sudah air kapurnya sudah merata, sekarang kita diamkan atau kita rendam kurang lebih selama 4 jam, minimal 4 jam lah. Setelah direndam dengan air kapur kurang lebih selama 4-5 jam, di sini kelihatan ya pepayanya atau irisan pepayanya udah sedikit berubah warna lebih cerah gitu, dan teksturnya lebih kencang ataupun lebih keras ya, karena pengaruh dari air kapur. Oke, sekarang kita tiriskan pepayanya. Kalau sudah ditiriskan, sekarang kita pindahkan ke dalam saringan ya pepayanya, karena saya akan mengukusnya. Jadi pepayanya sekarang kita kukus ya. Sebenarnya direbus juga boleh, direbus langsung gitu ya. Tapi kalau direbus nanti terlalu mengandung banyak air. Jadi saya pakai sistem kukus, dikukus sampai matang ya. Jadi di sini saya sudah manasin ini ya kukusan, dan sudah panas. Sekarang kita masukkan. Nunggu mendidih dulu ya kukusannya, baru kita masukkan. Dikukus sampai matang. Sambil menunggu kukusannya matang, sekarang kita siapkan ya wadah untuk pewarnaan. Di sini saya akan memakai 3 warna ya, yang satu original, jadi 4 warna, merah, biru, dan hijau. Yang satu tetap original ya, putih. Jadi ini pakai pewarna makanan ya, dijamin aman. Jadi per mangkuknya kita isi beberapa tetes ya. Dan terakhir yang warna hijau. Dan sekarang kita tambahkan air ya. Kalau sudah, sekarang kita kesampingkan dulu. Setelah dikukus kurang lebih 20 menit, kita angkat ya. Ini dia pepayanya. Jadi kalau dikukus ini sedikit berubah warna ya. Warnanya agak gelap karena pengaruh dari resapan air kapur.
Sekarang kita tuang ya ke masing-masing wadah untuk pewarnaan. Kalau kurang air bisa ditambah ya. Oke, kalau sudah ditaruh atau ditata seperti ini ya, sekarang kita rendam kurang lebih selama 1-2 jam ya. Sesekali bisa dibalik ya, ini di yang bawah ke atas atau ke bawah. Yang penting semua pepayanya ini terendam dengan air warna ya. Oke, kita tunggu. Oke, kalau sudah direndam kurang lebih selama 1-2 jam ya, dan ini pewarnanya sudah meresap ya ke dalam pepaya seperti ini ya, udah warnanya udah meresap lah, pokoknya 1-2 jaman lah ya. Sekarang kita tiriskan. Ini dia pepayanya sudah saya tiriskan atau sudah saya buang airnya. Jadi pas tadi ngebuang airnya, si pepaya ini harus dibilas ya dengan air bersih supaya pewarna-pewarna yang di luarnya menempel itu terbuang ya, jadi nantinya tidak kotor. Oke, sekarang kita lanjut step berikutnya. Oke, siapkan wajan. Sekarang waktunya untuk kasih perasa manis pada pepayanya. Jadi siapkan wajan, lalu kita siapkan 100 gram gula pasir ya, dan 50 ml air. Kita larutkan gula ya, dan sekarang kita tambahkan ya sitrun atau rasa asam. Ini sitrunnya saya tambahkan setengah sendok teh ya, sitrun. Kita aduk-aduk. Kalau gula sudah larut dan sedikit mengental ya, sekarang kita masukkan pepayanya. Jadi pepaya sini kita masukkan satu warnanya, dalam arti satu adonan satu warna. Kita masukkan ya pepayanya, kita aduk-aduk ya, jangan terlalu ini ya, ngaduknya pelan-pelan soalnya pepayanya nanti rusak atau pada patah. Kita masak ya sampai kadar gulanya mengental atau airnya berkurang. Ini airnya jadi bertambah banyak karena dari pepayanya sendiri tadi mengandung banyak air ya. Kita aduknya pelan-pelan ya, dibalik maksudnya. Sebentar lagi airnya surut ya, atau gulanya udah larut semua ke dalam manisan. Bentar lagi kita angkat. Kalau gulanya udah surut seperti ini ya, udah tinggal sedikit banget itu, kita matiin kompor aja. Kita angkat. Kita masukin wadah ya. Kita dinginkan sebentar ya. Kita siapkan wadah besar ya. Jadi prosesnya kita siapkan juga gula pasir ya. Ini gula pasir yang agak halus, agak lembutnya. Ada dua macam gula pasir, ada yang butirannya lebih besar atau kasar, dan ini agak halus. Kita pilih yang agak halus seperti ini ya. Oke. Jadi caranya gini ya, kita ambil satu buah sitrun manisan, kita masukkan ke dalam gula, kita balur dengan gula ya. Hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita susun di wadah besar ya. Kita susun pokoknya. Kita ulangi, kita ambil satu manisan, lalu kita balur ya dengan gula sampai terselimuti dengan gula. Kita susun. Kita lakukan semuanya ya, satu-satu. Sebenarnya langsung semuanya juga bisa ya, tapi nanti hasilnya kurang begitu bagus ya. Jadi saya pilih satu-satu biar kelihatan lebih hasilnya maksimal. Jadi harus telaten ya, satu-satu kasih gulanya. Sekarang kita kasih gula pasir ya yang warna merah. Sekarang untuk pewarna yang ketiga ya, ini warna hijau.
Finally akhirnya selesai juga. Sekarang waktunya penjemuran. Cekidot. Oke, pepayanya kita keringkan ya. Kita jemur. Kalau trik seperti ini bisa 1 atau 2 hari baru kering ya. Oke, kita tunggu. Jadi manisannya kita balik ya. Kita balik manisannya biar keringnya merata. Selesai ya. Sekarang kita jemur ulang atau jemur lagi biar kering. Oke, kita jemur beberapa saat lagi biar sampai kering pokoknya. Oke, sekarang manisan pepayanya kita angkat karena ini udah kering ya, udah 80% kering. Jadi ini manisannya udah lumayan kering ya, 80% kering, jadi nggak bisa kering kelontang gitu ya. Ini udah saya jemur kurang lebih 2 hari ya dengan trik matahari yang wah banget, yang panas, dan juga saya balik-balik ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Gulanya kelihatan sekali, dan ini rasanya manis dan asam, segar sekali lah pokoknya. Manisan ini bisa kuat ya, bisa tahan sampai 3 bulan ya. Karena ini memang udah matang. Oke, kita lihat. Ini dalamnya seperti ini lumayan kering gitu, jadi manisannya bisa tahan lama. Ini manisannya sudah saya tata di piring atau saya taruh, bisa juga taruh toples ya. Memang prosesnya lumayan lama ya, sampai 3 hari 4 harinya, tapi biasanya sesuatu yang kita bikin sendiri dengan usaha sendiri pastinya akan lebih memuaskan. Pokoknya cara bikinnya tidak begitu sulitnya, alias gampang-gampang aja, bermodalkan pepaya mentah atau pepaya muda dan gula pasir. Dan rasanya juga tidak mengecewakan. Pokoknya sangat rekomendasi sekali. Oke kawan, untuk video manisan pepaya atau gula-gula pepayanya sampai di sini dulu. Saya akan bikin lagi video-video yang lainnya tentunya yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye dan ciao.